Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Lagi-lagi KPU ya tertangkap basah. Dari beberapa acuan bahwa ya KPU selama ini begitu kan ya, ketika mereka di persidangan sudah mulai mengaku bagaimana mereka bekerja sama atau kontra dengan Alibaba dan sebagainya. Yang sebelumnya ya enggan mengakui ini semua. Ada apa begitu kan? Ini dibongkar habis-habisan ya. Saya membaca dari redaksi dari Metro TV ya. Ini sangat luar biasa. Kita tahu bahwa persoalan-persoalan selama ini yang kita amati dengan dugaan-dugaan kecurangan yang ada, wah, ini sangat-sangat luar biasa ya. Konyolnya ya dan menggelikan, Komisi Pemilihan Umum KPU selaku penyelenggara yang juga wasit dalam pemilu di 2024 selama ini menyimpan rahasia. Diam-diam, lembaga itu menggandeng Alibaba, raksasa teknologi asal Tiongkok, dalam komputasi awan cloud untuk sistem informasi rekapitulasi. Ini sudah tertangkap basah. KPU menyimpan rapat-rapat informasi itu kepada publik meski masyarakat sudah mulai curiga saat Sirekap terus ya menerus ya di backup masalah sejak perhitungan suara dimulai pada 14 Februari 2024. Konyolnya, semua rahasia itu terbongkar karena ada yang mengadukan ke Komisi Informasi Pusat KEP. Sementara itu, hal yang bikin geli masyarakat ialah KPU sebagai lembaga publik ternyata menyimpan rahasia kepada publik. Bagaimana tidak ya, dengan adanya dugaan-dugaan kecurangan yang kemudian muncul spekulasi, surat suara yang kemudian di berbagai daerah ada sebagian yang tidak mendapatkan itu ya. Apresiasi sebesar-besarnya disampaikan buat Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia atau YAKIN yang karena gugatan mereka ke KEP, KPU akhirnya bisa dibuka suaranya dan berkata jujur, sidang lanjutan sengketa informasi antara YAKIN dan KPU di kantor KEP pada hari Rabu 13 Maret itulah yang pelan-pelan membongkar keanehan sikap KPU selama ini. Ternyata apakah benar KPU akan mengeles lagi? Sidang lanjutan pula yang membuka tabir bahwa informasi kerjasama KPU Alibaba itu masuk kategori terbuka untuk umum, bukan rahasia negara, apalagi mengancam keamanan negara. Sementara itu sebelumnya KPU malah melempar alasan konyol ketika didesak pertanyaan mengapa menyimpan rapat-rapat informasi soal kerjasama dengan Alibaba itu. Menurut KPU, publik termasuk peserta pemilu tak boleh tahu soal kerjasama itu karena pengadaan server dan kontra dengan Alibaba masuk kategori informasi yang dikecualikan. Loh, ada apa dengan keamanan dan rahasia negara sampai-sampai kerjasama penyewa server mestinya dirahasiakan dari publik? Bukankah masyarakat Indonesia ingin tahu transparan terkait dengan data-data yang kemudian digunakan oleh KPU? Sebenarnya, kalau kita melihat dengan realitas dan perkembangan sekarang, banyak masyarakat menuntut ke KPU, bahkan demo besar-besaran. Siapapun ya mafhumnya, pesta demokrasi dari Sabang sampai Merauke perlu menyewa jasa partiklir alias swasta dalam pembuatan sistem hingga penyimpanan hasil penghitungan suara. Undang-undang pun memberi ruang kepada KPU untuk menggelar lelang pengadaan jasa itu agar prosesnya serba transparan. Lalu, apa yang sesungguhnya disembunyikan oleh KPU sehingga pengadaan server mereka harus dirahasiakan atau perusahaan pemegang kontra tak boleh diketahui kepada publik? Aneh dan lucu karena pengadaan barang dan jasa pemerintah diperintahkan undang-undang dilakukan secara terbuka, kecuali menyangkut keamanan dan rahasia negara. Setiap negara, ya, apalagi pejabat negara, tentu terikat dengan kewajiban untuk menyimpan rapat-rapat rahasia negara. Sanksi pidana sudah menanti bagi yang membocorkannya. Akan tetapi, apa pula yang perlu dirahasiakan dari proses dan hasil penghitungan suara hasil pemilu? Bukankah pemilu berasas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sehingga tak ada dusta di antara kita? Sikap KPU itu jelas menyulut kecurigaan masyarakat akan netralitas mereka sebagai penyelenggara yang juga wasit pemilu, apalagi sedari awal KPU sudah menunjukkan gelagat aneh dengan terus bersilat lidah saat Sirekap mulai bermasalah. Sampai kini pun ya penuntas masalah penyangkut Sirekap tak pernah sampai pada solusi konkretnya.
KPU sebaiknya jangan main-main dengan kepercayaan publik setelah sebagai besar tahapan proses sudah dilewati. Semua mata kini sedang tertuju pada hasil pemilu untuk mencegah terjadinya kecurangan. Seperti kita singgung berkali-kali di forum ini, apabila publik mulai tak percaya kepada KPU, legalitas hasil pemilu akan menjadi taruhannya. Diisi awak yang terdidik, KPU tentu paham. Selain rahasia negara hanya bangkai yang perlu ditutupi rapat-rapat agar bau busuknya tak merebak kemana-mana. Terbuka sedikit saja, apalagi jika bangkai itu sudah berumur lama, aroma menyengat tentu akan mudah tercium. Pertanyaannya bagi KPU, bangkai apa yang kau sembunyikan? Nah, itulah redaksi tadi begitu kan, melihat dengan sebuah komentar-komentar tadi bahwa kalau kita amati betul begitu, kenapa harus KPU menyimpan ini semua? Yang awalnya tidak mengakui loh begitu kan, tapi sekarang kok bisa mengakui dengan nuansa-nuansa ya bersifat politis dan sebagainya. Ya, saya berterima kasih kepada advokat di situ begitu kan yang menjunjung tinggi asas keadilan dan data-data itu sudah mulai terbuka. Nah, dan disitulah peran penting kita tahu begitu kan ya. Jangan-jangan ada apa di balik ini semua. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.